Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat kembali bergabung bersama kami. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan adik-adik, memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik juga siap untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita akan mulai hari kebaktian kita dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Kita akan bersatu dalam doa untuk memulai ibadah kita hari ini. Semoga lagu tadi bisa menyiapkan hati adik-adik untuk datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Adik-adik boleh bergabung bersama kami. Walaupun tidak bersama dalam satu ruangan, kami mau berdoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hati yang semangat untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan ya Bapa. Kami serahkan waktu-waktu, menit-menit ke depan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita akan mulai dengan satu lagu yang lebih bersemangat sekarang. Kita akan masuk ke dalam satu lagu, yaitu hati yang gembira adalah obat. Nah, adik-adik kira-kira di sini ada yang sedang sakit tidak? Kakak dengar kayaknya belakangan ini lumayan banyak ya yang sakit, demam, pilek. Nah, mungkin karena perubahan cuaca. Nah, tapi adik-adik harus tahu bahwa walaupun kita sakit badan ataupun sakit kepalanya, pusing dan lain-lain, Tuhan, sukacita dari Tuhan Yesus itu selalu bisa mengobati apapun itu ya. Ini juga mudah-mudahan jadi pengingat buat adik-adik semua dan juga papa mama yang juga ikut menonton. Oke, mari kita mulai.
adik-adik, kita masuk ke lagu yang kedua, Yesus Sayang Padaku. Lagu ini juga akan mengantarkan kita ke firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik bisa menyiapkan diri untuk betul-betul mendengarkan firman Tuhan. Kalau anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Saatnya kami duduk tenang untuk kami merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom anak-anak. Wah, senang bisa berjumpa kembali dengan anak-anak. Anak-anak, pernahkah kamu dikasih tanggung jawab tetapi kamu tidak bisa mengerjakannya? Apa di sini kalau ibu guru kasih PR, kerjakan di rumah, besok lupa. Ada, coba angkat tangannya. Oh, kakak juga dulu pernah dapat PR-nya tapi lupa. Jangankan lupa dikerjakan, juga lupa dibawanya. Akhirnya kakak harus disetrap, harus angkat kaki satu, bersihin WC. Wah, ternyata ada akibatnya kalau kita tidak bertanggung jawab. Nah, anak-anak ini dikasih oleh Tuhan, kita baca dulu yuk firman Tuhan, Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat 27 tentang dua macam dasar. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, anak-anak dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara bangunan pasti tidak lepas dari arsitek. Wah, ada yang punya cita-cita jadi arsitek? Wah, kakak lihat dari sini, ada anak yang mau jadi arsitek, bangun banyak rumah yang indah-indah. Nah, anak yang dikasih oleh Tuhan, pekerjaan arsitek mudah atau tidak? Tidak. Tetapi Tuhan kasih kemampuan kepada mereka untuk bertanggung jawab. Tanggung jawabnya besar. Misal harus membangun 1000 rumah. Banyak nggak kira-kira?
Banyak anak-anak. Coba biasa siapa di sini suka main di pantai, terus buat rumah-rumahan. Ayo, kakak juga pernah loh main rumah-rumahan bangun gitu ya. Nah, bayangkan baru ada pantai, air menyapu, akhirnya bangunan rumah pasir itu seketika itu rubuh. Akhirnya apa yang terjadi? Sedih. Nah, anak-anak, demikianlah perumpamaan dari Matius pasal 5 sampai pasal 7 bicara tentang khotbah Yesus di bukit. Salah satunya bicara tentang dua macam dasar. Ketika orang membangun sebuah rumah, Tuhan memberikan sebuah peribahasa tentang dua macam dasar. Yang pertama, rumah itu dibangun di atas batu. Kalau di atas batu pasti kuat kokoh kan? Dan pasti kalau misal tadi ya, yang bangun arsiteknya pasti dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, pasti hasil bangunannya juga bagus, rumahnya juga indah. Tapi bagaimana yang didirikan yang tadi? Dasar yang lain, misal di atas pasir. Tadi masih ingat contoh waktu kakak kecil main rumah-rumahan dari pasir, tiba-tiba langsung air ombak menyaphus, rubuh deh rumahnya. Hal yang kedua Tuhan ajarkan, tidak hanya tanggung jawab untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh, tapi perhatikan bagaimana kamu mengerjakan. Kalau kamu mengerjakannya dengan tepat, pasti hasilnya juga bisa bertahan lama. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau bicara tanggung jawab, kita harus melakukannya dengan tepat juga. Sehingga apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Kata firman Tuhan tadi di ayat 25, ketika turun hujan, datang banjir, rumah yang tadi didirikan di atas pasir tidak bisa bertahan lama, rubuh seketika. Anak-anak kalau diberikan tugas, PR kalau di rumah, membantu mama dan papa, jangan lupa dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Pasti hasilnya baik. Ya, dan gambaran anak-anak melakukan dengan taat kepada Tuhan. Ya, jangan sampai nanti kayak kakak tadi, disetrap kakinya, angkat dua tangannya, bersihkan kamar mandi. Susah kan? Menyusahkan, sedih, capek, kepanasan, lelah. Nah, pilihlah untuk taat, bertanggung jawab. Ya, jadi segala sesuatu pikirkan akibatnya. Kalau saya tidak melakukan tugas dengan baik, maka saya akan terima hukumannya. Tapi kalau saya melakukan dengan bertanggung jawab, maka saya juga akan menerima hasil yang baik. Dan cara kamu melakukannya itu menentukan bagaimana hasilnya. Ya, kalau kamu mengerjakannya sungguh-sungguh, hasilnya pasti bagus. Tapi kalau kamu nggak mengerjakannya sungguh-sungguh, ini seperti tadi bangun rumah di atas pasir. Lalu kemudian ada tantangan besar. Tiba-tiba rubuh. Tiba-tiba imannya ambruk. Nah, ini dikasih oleh Tuhan. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk kita bertanggung jawab, lakukan sungguh-sungguh. Tidak boleh kita setengah-setengah. Main-main. Nah, itu mengecewakan hatinya Tuhan. Sama aja kan kalau kalian mengerjakan sesuatu, lalu tiba-tiba kalian tidak mengerjakan sungguh-sungguh, hasilnya apa? Hasilnya tidak ada, nothing, nol. Jadi kita kerjakan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita juga belajar nih yang berikutnya. Kata firman Tuhan, agar kita meletakkannya harus di atas dasar yang tepat, Tuhan Yesus Kristus. Itu semua bahannya bagus, mengerjakannya sungguh-sungguh. Tapi kalau kita lupa dasar yang dimaksudkan itu adalah Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus saja, ya tidak ada juga hasilnya, sia-sia juga. Jadi kita belajar ketika bertanggung jawab karena kita mengasihi Kristus, mengasihi Tuhan. Dia adalah batu penjuru, di mana kita belajar untuk mengandalkan Tuhan.
Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, gimana ya caranya kita ngandalin Tuhan? Misal, kalian menghadapi kesusahan, seperti tadi diumpamakan banjir, diumpamakan apa lagi? Apa angin badai melanda rumah itu. Nah, itu gambaran ketika kalian menghadapi tantangan. Mengandalkan Tuhan itu artinya kalian percaya Tuhan sumber pertolongan. Jadi jangan cari pertolongan ke orang lain, cari Tuhan dulu. Itu mengandalkan Tuhan. Terus gimana lagi tandanya mengandalkan Tuhan? Kamu sungguh-sungguh setelah percaya melakukannya dengan baik, kamu juga sungguh-sungguh untuk kamu melakukan seperti untuk Tuhan. Kalau saya 3, 2, 3, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya, jadi semangat. Wah, orang yang mengandalkan Tuhan itu apa aja semangat. Wah, kalau capek istirahat. Kalau misal, aduh, kan juga teman-teman ada yang lain kok gak bantu. Ingat, kamu pasti bisa. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan pasti akan memulihkan kekuatanmu, kasih kekuatan yang baru kalau kamu mengerjakan dengan penuh semangat. Jadi jangan sampai semangatmu loyo, kendor, gitu ya. Jadi mengandalkan Tuhan di dalam segala percaya. Percaya dia melakukan tepat pada waktunya, Tuhan akan memberkati anak-anak, dan mengandalkan Tuhan yang terakhir tandanya adalah anak-anak sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, jadi kalau diberikan tanggung jawab, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. PR selesai, ibu guru nggak kasih hukuman. Papa mama di rumah lihat pekerjaan rumah rapi, beres. Wah, disayang mama papa. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita belajar tentang 2 macam dasar di mana ketika diberikan tanggung jawab kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Ayat hafalan pada minggu ini di dalam Korintus, kita buka sama-sama ya. 2 Korintus pasal 8 ayat 21. 2 Korintus 8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Nah, coba sekali lagi ya. 2 Korintus pasal 8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Jadi, satunya pernah pakai salib nggak? Pernah nggak adik-adik kalung salib? Nah, kayu vertikal ke atas itu gambaran kita apa? Kita apa tadi kata firman Tuhan? Memikirkan. Bukan hanya di hadapan Tuhan, kayu yang horizontal itu di hadapan manusia. Jadi mulailah untuk memikirkan yang baik, baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Di mana aja ketika kita diberikan tanggung jawab, pikirkan sungguh-sungguh, bekerja dengan semangat, dan lakukan semuanya untuk Tuhan. Kita hafalkan kembali ya. 2 Korintus pasal ke-8 ayat yang ke-21. Karena kami memikirkan. Coba. Karena kami memikirkan yang baik. Nah, kalau ini yang nggak baik ya. Yang baik, kata firman Tuhan, bukan hanya di tanda cross, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. 2 Korintus 8 ayat 21. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih. Tuhan memberikan kami tanggung jawab untuk kami mengerjakannya dengan sepenuh hati kami. Kami melakukannya dengan semangat dan kami melakukannya takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajari kami untuk boleh setia pada tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya sekarang. Semoga firman Tuhan adik-adik hari ini yang adik-adik dengar boleh menjadi berkat buat adik-adik semuanya. Nah, sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk memberikan persembahan. Untuk persembahan adik-adik bisa berikan lewat papa mama, dan papa mama juga akan mentransfer persembahan adik-adik lewat akun rekening gereja maupun kris yang akan tertampil di layar. Mari kita nyanyikan lagu ini. Oh iya, sebelum kita menyanyikan lagu ini, kita akan berdoa dulu buat persembahan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapak buat berkat yang Tuhan berikan, buat adik-adik, buat papa mama juga. Kami berdoa ya Bapak buat apapun yang adik-adik ini boleh berikan ya Tuhan sebagai persembahan, biarpun kecil ya Bapak. Kami betul-betul berdoa ya Bapak, kiranya setiap kebiasaan yang baik, setiap iman yang besar lewat persembahan yang diberikan ini boleh membantu pekerjaan Tuhan untuk semakin luas lagi, semakin besar lagi. Terima kasih ya Bapak, terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, kita akan menyanyi sambil persembahan akan diserahkan. Oke, adik-adik, semoga hari ini ibadahnya boleh jadi berkat buat adik-adik, sukacita buat adik-adik semuanya. Kakak akan tutup dalam doa untuk ibadah hari ini. Adik-adik ikut berdoa bersama kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak buat semua yang adik-adik boleh dengarkan lewat firman Tuhan. Boleh adik-adik lakukan lewat pujian ya Bapak. Kami mau berdoa, kiranya Tuhan terus berkati adik-adik satu minggu ke depan ini. Biarlah adik-adik juga boleh semakin dekat ya Bapak dengan Engkau. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, amin. Adik-adik jangan lupa untuk adik-adik yang bisa hadir, tolong hadir ke GUPDI Pluit, dan kebaktian anak-anak akan mulai jam 9 pagi di GUPDI Pluit jam 9 pagi. Semoga kita bisa ketemu langsung hari Minggu jam 9. Oke? Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah!